Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Faison FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Faison FX. Kemudian teman-teman, seperti biasa, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, bila ada yang hari ini sedang menderita sakit, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan juga bila ada di antara kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita juga berdoa semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar dalam menghadapi persoalan keuangan dan persoalan ekonomi teman-teman. Hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama kutip.co. Kita akan berbicara mengenai barter di dalam ekosistem Pi teman-teman. Jadi kita akan mengenal istilah barter Pi di ekosistem Pi Network sesuai harga kesepakatan. Jadi mata uang digital Pi Network ini memang telah menawarkan lebih dari sekedar penambangan kripto dengan proyek inovatif mereka. Salah satu sistem menarik yang telah diperkenalkan oleh core team ini adalah barter Pi teman-teman. Jadi mekanisme pertukaran koin Pi dengan produk dan jasa di dalam ekosistem Pi Network di seluruh dunia. Jadi barter Pi ini dapat diartikan sebagai pertukaran koin Pi dengan barang atau jasa teman-teman. Jadi barter ini teman-teman, ini adalah istilahnya kita membeli atau menukar barang, baik jasa maupun barang, dengan menggunakan koin Pi di antara dua orang pionir secara peer-to-peer. Namun ada sesuatu yang menarik teman-teman, dengan fasilitas peer-to-peer, melalui barter Pi ini ada sebagian pionir yang memanfaatkan mekanisme barter ini untuk membeli barang dari Amazon. Ini sesuatu yang unik yang dilakukan oleh seorang pionir yang bernama Edi Cabas teman-teman. Jadi Edi Cabas ini membeli barang dari Amazon menggunakan koin Pi. Ini kalau kita lihat dia membeli pendeng kayak teman-teman, semacam sabuk atau jam tangan. Tapi intinya seperti kita tahu, ini kalau kita lihat ini membeli pendeng teman-teman melalui toko online yang bernama Amazon. Jadi dalam sebuah tweet baru-baru ini Edi Cabas ini dia membeli seharga 2 Pi melalui barter peer-to-peer. Nah, mungkin timbul pertanyaan di benak kita semua, bagaimana kita bisa membeli barang di Amazon sementara Pi Network masih dalam tahapan mainnet tertutup, artinya blockchain Pi belum bisa terkoneksi dengan market online seperti Amazon. Ternyata ini Edi Cabas ini mengakali sistem ini dengan menggunakan mekanisme barter teman-teman. Jadi Edi Cabas ini menghubungi seorang pionir lain yang bernama Ken Paul. Kemudian dia melakukan transaksi dengan Ken Paul ini. Dia ingin meminta agar Ken Paul ini membelikan dia pendeng di Amazon dengan cara dia mentransfer Pi seharga 2 Pi. Jadi sebenarnya barternya bukan melalui Amazon, tetapi melalui peer-to-peer di antara dua orang. Jadi Edi Cabas mengirimkan 2 Pi ke akun dari Pi Networknya Ken Paul, kemudian Ken Paul ini membelikan barang dari Amazon teman-teman. Jadi transaksinya tetap di antara dua pionir, kemudian kesepakatannya nanti pionir itu yang membelikan barang dari Amazon. Jadi pionir yang telah menerima Pi yang telah dikirim Edi Cabas itulah yang telah membelikan barang dari Amazon kemudian dikirimkan ke Edi Cabas teman-teman. Jadi dalam sebuah tweet baru-baru ini memang Edi Cabas membagikan kegembiraannya menerima satu barang dari Amazon yang dibeli menggunakan cryptocurrency Pi. Jadi di sini secara spesifik menyebutkan membeli ikat pinggang seharga 2 Pi, menyoroti penerimaan Pi yang semakin meningkat sebagai bentuk pembayaran yang sah. Namun Edi Cabas juga mengakui adanya skeptisisme yang masih menyelimuti Pi,
dengan banyak orang yang menganggapnya. Jadi saya ulangi teman-teman, jadi Edi Cabas ini juga mengakui bahwa banyak orang yang masih skeptis terhadap Pi, jadi menganggapnya sebagai tipuan atau hype. Mereka mempertanyakan kapan orang-orang ini akhirnya akan menyadari potensi Pi dan merangkul penggunaannya dalam transaksi sehari-hari teman-teman. Jadi debat tentang legitimasi Pi ini telah berlangsung selama beberapa tahun dengan pendukungnya mengunggulkan potensinya untuk merevolusi ekonomi digital dan kritikus memperingatkan juga potensinya untuk penipuan dan ketidakstabilan teman-teman. Jadi sebenarnya Edi Cabas ini melakukan transaksi dengan Ken Paul untuk membeli barang dari Amazon ini untuk menjawab skeptisisme ini teman-teman. Jadi mereka yang tetap skeptis terhadap P-Network ini sering mengutip kekhawatiran tentang kurangnya regulasi, kemudian kontrol terpusat dan potensi manipulasi. Namun ternyata kalau kita lihat ini Edi Cabas memang kalau di akunnya ini sering sekali memposting tentang pembelian barang dari Amazon teman-teman. Ini kalau kita lihat dia juga membeli mouse dari Amazon, kemudian ada beberapa item lain yang dia beli dari Amazon teman-teman. Namun cara pembeliannya seperti tadi, memanfaatkan metodologi barter di dalam P-Network. Jadi tidak langsung ke Amazon, tetapi ke pionir lain. Jadi gambarannya misalkan teman-teman ingin membeli barang di Shopee, teman-teman berbicara kepada apabila si A, saya minta tolong untuk memberikan barang di Shopee, tetapi saya mengganti biayanya dengan koin P. Jadi Anda kirimkan koin P ke teman Anda, kemudian teman Anda lah yang mengeluarkan uang fiat untuk membeli barang dari Shopee teman-teman. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi ternyata mekanisme barter ini asalkan tadi dengan catatan harga sesuai kesepakatan, ini ternyata bisa juga kita gunakan untuk membeli barang dari toko-toko online resmi seperti Amazon, mungkin Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Dengan dalam pengertian tetap transaksinya di antara dua orang pionir. Jadi salah satu pionir lah yang membelikan barang melalui toko online tersebut. Oke teman-teman, demikian update informasi ini tentang barter. Jadi peer-to-peer ini juga bisa digunakan untuk mengakali bagaimana caranya kita membeli barang dari Amazon. Mungkin juga bisa berlaku juga untuk Shopee dan untuk Tokopedia dan lain-lain, tetapi yang penting adalah kita bertemu di antara dua orang pionir yang sepakat untuk saling bertransaksi teman-teman. Jadi yang ini yang harus digarisbawahi, garis sesuai kesepakatan, dan yang harus dicatat bahwa P-Network sampai hari ini belum terhubung secara langsung dengan Amazon, Shopee, Tokopedia dan lain-lain karena kita memang masih dalam tahapan mainnet tertutup teman-teman. Oke, demikian ini ada pertanyaan teman-teman. Bagaimana cara saya membeli dari Amazon menggunakan koin P? Jawaban Edi Cabas adalah temukan pionir lain yang menawari kamu barang. Kemudian Anda membayar kepada pionir lain tersebut dengan akun P dan nanti pionir lain tersebutlah yang akan mengirim barang ke Anda. Jadi kita membayarnya tetap menggunakan P ke pionir lain yang menjual atau menawarkan barang dari toko Amazon. Oke, demikian update informasi ini. Semoga bisa menambah semangat kita untuk tetap klik petir. Kemudian juga bagi yang belum ngopi, silakan diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.